Aktor politik yang disebut oleh Presiden menunggangi aksi unjuk rasa damai 4 November hingga kini belum terungkap. Pengamat menilai aksi unjuk rasa 4 November telah dimanfaatkan untuk kepentingan pertarungan Pilgub DKI. Lima orang kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menjadi tersangka dan tengah menjalani proses hukum terkait ricuh unjuk rasa 4 November. Mereka diduga memprovokasi dan menyerang aparat yang mengawal jalannya aksi yang sejak siang hari berjalan damai. Namun, proses hukum terhadap kelimanya belum mengungkap siapa aktor politik yang disebut oleh Presiden menunggangi aksi unjuk rasa damai 4 November. Pengamat politik Boni Hargens menyebut sinyalemen dan petunjuk soal siapa yang mungkin menjadi aktor politik dalam demo 4 November lalu. Semua ini kemudian mengarah pada satu kesimpulan logis, kubu Cikeas pasti bermain di dalam gerakan ini. Dan setelah saya korelasi dengan beberapa bukti ditemukan oleh tim-tim intelijen dari berbagai institusi, dan memang ini real, makanya saya tegaskan bahwa Pak SBY itu aktor di balik gerakan 4 November. Maka ini bukan gerakan moral. Islam sudah dijual, Islam sudah diperalat, Islam sudah dipermainkan oleh sekelompok orang yang punya syahwat politik yang tidak bisa ditahan, dan ini merusak masa depan peradaban demokrasi. Lebih lanjut, Boni menambahkan polisi harus menelusuri aliran dana yang terkait dengan unjuk rasa untuk dapat mengungkap siapa pihak yang mengambil keuntungan dalam aksi damai ini. Yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Selain penyidikan yang dilakukan oleh polisi, aksi saling lapor juga terjadi usai aksi unjuk rasa. Di antaranya Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang pada Kamis lalu melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksi unjuk rasa 4 November ke Bareskrim Polri. Tim Liputan, Metro TV. Terakhir, Presiden Joko Widodo secara berturut-turut mengunjungi sejumlah barak. Pengamat militer Soleman Ponto menilai kunjungan Joko Widodo menunjukkan pembuktian Presiden kepada publik bahwa pemerintahannya didukung TNI Polri. Safari Presiden Joko Widodo ke markas Kopassus, Marinir, dan Makobrimob dinilai pengamat militer Soleman Ponto sebagai cara Presiden untuk menjaga soliditas TNI Polri pasca aksi aksi damai 4 November lalu. Soleman menilai Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan bahwa TNI Polri mendukungnya setelah mendapat dukungan dari umat Islam saat mengunjungi beberapa ormas Islam. Soleman menyebut TNI Polri sudah pasti mendukung pemerintahan Jokowi karena konstitusi menyebut bahwa TNI Polri mendukung pemerintahan yang sah. Berkunjung pun Undang-Undang Dasar sudah memberikan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Angkatan Darat Laut Udara. Nah, karena itu sekarang dari undang-undangnya begitu, di lapangannya beliau tunjukkan lagi, ingin kepastian. Oh, seperti ini. Dia ingin tahu seperti apa sih dukungan itu, yang kesetiaan yang akan disampaikan kepada saya. Dan itu beliau bisa menyaksikan sendiri. Isu rasisme dan radikalisme yang menugaskan wakil presiden untuk menemui perwakilan demonstran. Dalam pertemuan dengan perwakilan 17 ormas Islam di Istana Negara, Presiden sedikit membuka rahasianya kenapa tidak menerima perwakilan para demonstran. Namun Presiden menekankan bahwa informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik, termasuk kepada awak media. Jokowi mengingatkan bahwa saat 4 November, sebagai Presiden telah menugaskan Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menteri Agama, Sekretaris Kabinet, juga Kapolri untuk menerima perwakilan ulama menyampaikan aspirasinya. Sejauh ini banyak kalangan yang bertanya-tanya kenapa Presiden dengan demo yang begitu besar mengepung istana tidak menyempatkan diri menemui perwakilan demonstran. Saat itu Presiden melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk meninjau persiapan pembangunan proyek kereta bandara.
sangat menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan, dan walaupun saya tidak menemui sendiri secara langsung, tapi saya telah memerintahkan kepada Wakil Presiden yang didampingi Menko Polhukam, Seknek, Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menerima wakil-wakil pengunjuk rasa. Nanti karena apa, nanti akan saya sampaikan setelah nggak ada media. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama meminta proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama dilakukan dengan mengedepankan prinsip berkeadilan, cepat, dan transparan. 6 sikap dikeluarkan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia usai menggelar rapat pleno untuk menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama dan aksi damai 4 November. Dewan Pertimbangan MUI menyatakan mendukung pendapat keagamaan MUI yang menyebut Basuki Cahayapurnama melakukan penistaan agama terkait pernyataannya tentang Surat Al-Maidah 51. Dewan Pertimbangan MUI bahkan yakin pernyataan Ahok sudah tergolong penistaan agama. Selain itu, Dewan Pertimbangan MUI menilai penegakan hukum merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus Ahok. Namun polisi diminta mengusut kasus Ahok dengan memperhatikan rasa berkeadilan masyarakat agar tidak terjadi konflik pertentangan agama. Cuma harus berkeadilan, mohon maaf. Ini sudah merambah daerah-daerah. Ini kalau salah-salah, apalagi tidak berkeadilan, ada kezaliman. Ini reaksi nggak bisa kita halang-halangi. MUI mungkin tidak sanggup menghalangi umat dan pemerintah dari presiden hingga ke aparat penegak hukum. Jangan bermain-main dengan rasa keadilan masyarakat. Tapi sekali lagi ya, kita ingin bangsa yang berbhinneka tunggal ini, yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya ini tidak terganggu. Maka saya katakan jangan karena ulah satu orang kita kemudian ribut, sibuk, umat Islam pecah antara umat Islam umat lain. Ini yang kami prihatin, dan kami mengajak semuanya untuk bersama-sama menjaga negara berbhinneka tunggal ika ini. Presiden membantah isu akan mencopot Panglima TNI Gatot Nurmantio dari jabatannya. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut penyebar isu palsu pergantian Panglima TNI. Berbagai isu mencuat setelah aksi damai 4 November. Salah satu yang mengejutkan adalah rencana Presiden Jokowi mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio karena dinilai mendukung aksi damai 4 November. Namun Presiden Jokowi membantah akan mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantio. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut pihak-pihak yang menyebarkan isu pergantian Panglima TNI. Berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada, karena beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik. Apanya? Ya, nanti saya perintah ke Kapolri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan belum ada perintah dari Presiden untuk pergantian Panglima TNI. Menurutnya ada pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh dengan tujuan yang tidak baik. Yang mengangkat saya adalah Presiden Republik Indonesia. Tentunya kalau ada pergantian, Presiden paling manggil saya dulu, kan gitu kan. Selama ini nggak ada, orang-orang aja yang ngarang-ngarang. Makanya saya nggak komentar apapun juga. Silakan dianalisa sendiri, ya kan. Presiden, saya malam-malam sama-sama Presiden di sini. Paginya sama-sama Presiden. Kemarin di Mabesat sama-sama Presiden. Kemudian kemarin makan siang sama-sama Presiden dengan Pak Kapolri sama-sama Presiden. Terus isunya saya mau diganti gitu kan. Itu kan silakan Anda analisa sendiri. Kalau informasi yang tidak benar pasti ada tujuan kan. Munculnya isu Presiden Jokowi mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio beredar melalui media sosial. Panglima TNI dinilai mendukung aksi damai 4 November yang digalang oleh Ormas Islam.
tindakan Panglima TNI dinilai membahayakan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Lalu Presiden Joko Widodo menggelar safari ke ormas-ormas Islam. Selain memberikan apresiasi atas aksi damai, Presiden memastikan Presiden tidak akan melindungi Ahok. Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok yang kini dibidik pasal penistaan agama. Di Istana Negara Rabu sore tadi, Presiden mengundang 17 pimpinan ormas Islam. Mereka antara lain mewakili Majelis Rasulullah, Muslimat NU, Fatayat NU, keluarga alumni HMI, Kahmi, Parmusi, dan Syarikat Islam. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada calon Gubernur Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama. Saya tidak akan pernah mengintervensi apalagi melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama saat proses hukum ini sedang berjalan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi karena kami ingin agar tidak timbul dugaan-dugaan dan prasangka, sehingga saya sudah memerintahkan kepada Kapolri kalau memang aturan hukumnya memungkinkan dilakukan saja semuanya dalam keadaan terbuka. Ketua Jamiatul Wasliyah mewakili 17 ormas Islam menyambut baik apa yang dijanjikan Presiden. Namun Yusuf mengingatkan agar pelaksanaan proses hukum terhadap Ahok tidak dibungkus dengan kepura-puraan transparan. Seorang yang sudah melakukan yang disebut dengan oleh Majelis Ulama Indonesia melakukan penistaan agama untuk bisa diproses hukum secara benar, secara hukum juga harus adil. Jangan pura-pura begitu. Dan ini kami sampaikan secara gamblang, kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Presiden bisa menerima itu. 2 hari sebelumnya, secara berturut-turut Presiden melakukan kunjungan ke kantor PBNU dan kantor PP Muhammadiyah. Saat berkunjung ke PBNU, Presiden mengucapkan terima kasih atas peran serta ulama yang menciptakan suasana sejuk ketika aksi damai 4 November berlangsung. Hal yang sama kembali diungkapkan Presiden Jokowi saat berkunjung ke PP Muhammadiyah. Presiden menyampaikan apresiasi peran Muhammadiyah yang turut menciptakan aksi damai 4 November lalu. Namun Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Samsyudin menyayangkan safari politik Presiden Jokowi dilakukan setelah aksi damai 4 November. Kenapa bukan sebelum aksi 4 November? Gus sebagai bentuk komunikasi politik, silaturahmi kebangsaan. Cuma menurut hemat saya selain terlambat, ya, dan yang kedua tidak cukup kepada 2 ormas Islam besar. Kebetulan saya mantan ketua Muhammadiyah. Ya, walaupun warga Muhammadiyah, warga NU saya yakin juga turun kemarin dan demonstrasi ya. Tapi ada kelompok-kelompok lain. Ormas Islam di Indonesia ini yang skala nasional itu seratusan. Aksi damai 4 November lalu dengan lautan manusia yang memenuhi seputar istana, menurut Din Samsyudin sangat jelas mengirimkan pesan agar pemerintah bersikap adil untuk mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Tim Liputan Metro TV. Joko Widodo menilai saat ini banyak masyarakat yang telah kehilangan budaya ketimurannya sehingga kebebasan menyampaikan pendapat banyak disalahartikan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Jakarta. Menurut Jokowi, banyak sekali orang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk saling menghujat dan saling menghina. Aksi saling hujat diyakini Presiden bukan budi pekerti bangsa Indonesia. Jokowi menambahkan ia telah meminta Kemenkominfo untuk membuat aturan dalam menggunakan media sosial sehingga pola berkomunikasi di media sosial menjadi lebih baik. Sebuah negara kepada seluruh keluarga besar LDI yang berkaitan dengan etika di dalam media sosial. Coba kita lihat sekarang, buka saling menghujat, saling mengejek, saling memaki, saling menjelekkan. Apakah itu kepribadian bangsa kita? Apakah itu budi pekerti yang ditanamkan
kepada kita? Saya kira tidak. Ini ada infiltrasi lewat media sosial yang kita tidak sadari. Mengunjungi sejumlah barak, pengamat militer Soleman Ponto menilai kunjungan Joko Widodo menunjukkan pembuktian Presiden kepada publik bahwa pemerintahannya didukung TNI Polri. Safari Presiden Joko Widodo ke markas Kopassus, Marinir, dan Makobrimob dinilai pengamat militer Soleman Ponto sebagai cara Presiden untuk menjaga soliditas TNI Polri pasca aksi aksi damai 4 November lalu. Soleman menilai Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan bahwa TNI Polri mendukungnya setelah mendapat dukungan dari umat Islam saat mengunjungi beberapa ormas Islam. Soleman menyebut TNI Polri sudah pasti mendukung pemerintahan Jokowi karena konstitusi menyebut bahwa TNI Polri mendukung pemerintahan yang sah. Berkunjung pun Undang-Undang Dasar sudah memberikan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Angkatan Darat Laut Udara. Nah, karena itu sekarang dari undang-undangnya begitu, di lapangannya beliau tunjukkan lagi, ingin kepastian. Oh, seperti ini. Dia ingin tahu seperti apa sih dukungan itu, yang kesetiaan yang akan disampaikan kepada saya. Dan itu beliau bisa menyaksikan sendiri. Isu rasisme dan radikalisme yang menugaskan wakil presiden untuk menemui perwakilan demonstran. Dalam pertemuan dengan perwakilan 17 ormas Islam di Istana Negara, Presiden sedikit membuka rahasianya kenapa tidak menerima perwakilan para demonstran. Namun Presiden menekankan bahwa informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik, termasuk kepada awak media. Jokowi mengingatkan bahwa saat 4 November, sebagai Presiden telah menugaskan Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menteri Agama, Sekretaris Kabinet, juga Kapolri untuk menerima perwakilan ulama menyampaikan aspirasinya. Sejauh ini banyak kalangan yang bertanya-tanya kenapa Presiden dengan demo yang begitu besar mengepung istana tidak menyempatkan diri menemui perwakilan demonstran. Saat itu Presiden melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk meninjau persiapan pembangunan proyek kereta bandara. Sangat menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Dan maksud penyebar isu palsu pergantian Panglima TNI. Berbagai isu mencuat setelah aksi damai 4 November. Salah satu yang mengejutkan adalah rencana Presiden Jokowi mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio karena dinilai mendukung aksi damai 4 November. Namun Presiden Jokowi membantah akan mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantio. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut pihak-pihak yang menyebarkan isu pergantian Panglima TNI. Berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya pergantian Panglima TNI, tidak ada, karena beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik. Apanya? Ya, nanti saya perintah ke Kapolri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan belum ada perintah dari Presiden untuk pergantian Panglima TNI. Menurutnya ada pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh dengan tujuan yang tidak baik. Yang mengangkat saya adalah Presiden Republik Indonesia. Tentunya kalau ada pergantian, Presiden paling manggil saya dulu, kan gitu kan. Selama ini nggak ada, orang-orang aja yang ngarang-ngarang. Makanya saya nggak komentar apapun juga. Silakan dianalisa sendiri, ya kan. Presiden, saya malam-malam sama-sama Presiden di sini, paginya sama-sama Presiden. Kemarin di Mabesat dengan Pak sama-sama Presiden. Kemudian kemarin makan siang sama-sama Presiden dengan Pak Kapolri sama-sama Presiden. Terus isunya saya mau diganti gitu kan. Itu kan silakan Anda analisa sendiri. Kalau informasi yang tidak benar pasti ada tujuan kan. Munculnya isu Presiden Jokowi mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio beredar melalui media sosial. Panglima TNI dinilai mendukung aksi damai 4 November yang digalang oleh ormas Islam.
Tindakan Panglima TNI dinilai membahayakan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Lalu Presiden Joko Widodo menggelar safari ke ormas-ormas Islam. Selain memberikan apresiasi atas aksi damai, Presiden memastikan Presiden tidak akan melindungi Ahok. Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok yang kini dibidik pasal penistaan agama. Di Istana Negara Rabu sore tadi, Presiden mengundang 17 pimpinan ormas Islam. Mereka antara lain mewakili Majelis Rasulullah, Muslimat NU, Fatayat NU, keluarga alumni HMI, Kahmi, Parmusi, dan Syarikat Islam. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada calon Gubernur Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama. Saya tidak akan pernah mengintervensi apalagi melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama saat proses hukum ini sedang berjalan. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi karena kami ingin agar tidak timbul dugaan-dugaan dan prasangka, sehingga saya sudah memerintahkan kepada Kapolri kalau memang aturan hukumnya memungkinkan dilakukan saja semuanya dalam keadaan terbuka. Ketua Jamiatul Wasliyah mewakili 17 ormas Islam menyambut baik apa yang dijanjikan Presiden. Namun Yusuf mengingatkan agar pelaksanaan proses hukum terhadap Ahok tidak dibungkus dengan kepura-puraan transparan. Seorang yang sudah melakukan yang disebut dengan oleh Majelis Ulama Indonesia melakukan penistaan agama untuk bisa diproses hukum secara benar, secara hukum juga harus adil. Jangan pura-pura begitu. Dan ini kami sampaikan secara gamblang, kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Presiden bisa menerima itu. 2 hari sebelumnya, secara berturut-turut Presiden melakukan kunjungan ke kantor PBNU dan kantor PP Muhammadiyah. Saat berkunjung ke PBNU, Presiden mengucapkan terima kasih atas peran serta ulama yang menciptakan suasana sejuk ketika aksi damai 4 November berlangsung. Hal yang sama kembali diungkapkan Presiden Jokowi saat berkunjung ke PP Muhammadiyah. Presiden menyampaikan apresiasi peran Muhammadiyah yang turut menciptakan aksi damai 4 November lalu. Namun Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Samsyuddin menyayangkan safari politik Presiden Jokowi dilakukan setelah aksi damai 4 November. Kenapa bukan sebelum aksi 4 November? Aktor politik yang disebut oleh Presiden menunggangi aksi unjuk rasa damai 4 November hingga kini belum terungkap. Pengamat menilai aksi unjuk rasa 4 November telah dimanfaatkan untuk kepentingan pertarungan Pilgub DKI. 5 orang kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menjadi tersangka dan tengah menjalani proses hukum terkait ricuh unjuk rasa 4 November. Mereka diduga memprovokasi dan menyerang aparat yang mengawal jalannya aksi yang sejak siang hari berjalan damai. Namun, proses hukum terhadap kelimanya belum mengungkap siapa aktor politik yang disebut oleh Presiden menunggangi aksi unjuk rasa damai 4 November. Pengamat politik Boni Hargens menyebut sinyalemen dan petunjuk soal siapa yang mungkin menjadi aktor politik dalam demo 4 November lalu. Semua ini kemudian mengarah pada satu kesimpulan logis, kubu Cikeas pasti bermain di dalam gerakan ini. Dan setelah saya korelasi dengan beberapa bukti ditemukan oleh tim-tim intelijen dari berbagai institusi, dan memang ini real, makanya saya tegaskan bahwa Pak SBY itu aktor di balik gerakan 4 November. Maka ini bukan gerakan moral. Islam sudah dijual, Islam sudah diperalat, Islam sudah dipermainkan oleh sekelompok orang yang punya syahwat politik yang tidak bisa ditahan, dan ini merusak masa depan peradaban demokrasi. Lebih lanjut, Boni menambahkan polisi harus menelusuri aliran dana yang terkait dengan unjuk rasa untuk dapat mengungkap siapa pihak yang mengambil keuntungan dalam aksi damai ini. Yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi
Selain penyidikan yang dilakukan oleh polisi, aksi saling lapor juga terjadi usai aksi unjuk rasa. Di antaranya Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang pada Kamis lalu melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksi unjuk rasa 4 November ke Barreskrim Polri. Tim Liputan, Metro TV. Terakhir, Presiden Joko Widodo secara berturut-turut pun saya tidak menemui sendiri secara langsung, tapi saya telah memerintahkan kepada Wakil Presiden yang didampingi Menko Polhukam, Seknek, Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menerima wakil-wakil pengunjuk rasa. Nanti karena apa, nanti akan saya sampaikan setelah nggak ada media. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama meminta proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama dilakukan dengan mengedepankan prinsip berkeadilan, cepat, dan transparan. 6 sikap dikeluarkan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia usai menggelar rapat pleno untuk menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama dan aksi damai 4 November. Dewan Pertimbangan MUI menyatakan mendukung pendapat keagamaan MUI yang menyebut Basuki Cahayapurnama melakukan penistaan agama terkait pernyataannya tentang Surat Al-Maidah 51. Dewan Pertimbangan MUI bahkan yakin pernyataan Ahok sudah tergolong penistaan agama. Selain itu, Dewan Pertimbangan MUI menilai penegakan hukum merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus Ahok. Namun polisi diminta mengusut kasus Ahok dengan memperhatikan rasa berkeadilan masyarakat agar tidak terjadi konflik pertentangan agama. Cuma harus berkeadilan, mohon maaf. Ini sudah merambah daerah-daerah. Ini kalau salah-salah, apalagi tidak berkeadilan, ada kezaliman. Ini reaksi nggak bisa kita halang-halangi. MUI mungkin tidak sanggup menghalangi umat dan pemerintah dari presiden hingga ke aparat penegak hukum. Jangan bermain-main dengan rasa keadilan masyarakat. Tapi sekali lagi ya, kita ingin bangsa yang berbhinneka tunggal ini, yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya ini tidak terganggu. Maka saya katakan jangan karena ulah satu orang kita kemudian ribut, sibuk, umat Islam pecah antara umat Islam umat lain. Ini yang kami prihatin dan kami mengajak semuanya untuk bersama-sama menjaga negara berbhinneka tunggal ika ini. Presiden Widodo membantah isu akan mencopot Panglima TNI Gatot Nurmantio dari jabatannya. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut